Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sitri Asuna dengan nomor induk mahasiswa 134424039 kelas 1B jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yaitu suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan, strategi, dan tindakan dalam rangkai mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Melibatkan analisis situasi, prediksi masa depan, penetapan sasaran, dan penyusunan rencana pelaksanaan. Yang berikut tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Yang kedua, mengatasi tantangan dan masalah pendidikan seperti kesenjangan akses dan kualitas. Yang ketiga, menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Yang keempat, meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan. Yang berikut fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengerahan, yaitu menyediakan pedoman untuk tindakan pendidikan. Yang kedua, koordinasi, yaitu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pengendalian, yaitu memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan rencana. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai keberhasilan program pendidikan. Yang berikut prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, fokus pada hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, efisiensi, menggunakan sumber daya dengan bijak. Yang ketiga, fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, komprehensif, melibatkan semua aspek pendidikan. Yang kelima, berbasis bukti, berdasarkan data dan penelitian. Yang berikut komponen-komponen perencanaan pendidikan. Yang pertama, analisis situasi, menilai kondisi saat ini dalam sistem pendidikan. Yang kedua, penetapan tujuan, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, strategi, menentukan pendekatan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, program dan kegiatan, merancang program konkret yang akan dilakukan. Yang kelima, anggaran dan sumber daya, menyusun alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, mengevaluasi hasil dan dampak program. Yang berikut jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, jangka pendek, biasanya 1-3 tahun. Yang kedua, jangka menengah, 3-5 tahun. Yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perencanaan harus sejalan dengan kebijakan nasional. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Yang keempat, perkembangan teknologi. Teknologi baru mempengaruhi metode dan konten pendidikan. Yang terakhir, perubahan sosial, dinamika sosial dan budaya masyarakat. Tantangan dalam perencanaan pendidikan. Keterbatasan anggaran, sumber daya yang terbatas bisa menghambat implementasi, disparitas regional, kesenjangan pendidikan antar daerah, dan perubahan kebijakan pendidikan yang sering berubah. Yang terakhir, pengembangan SDM, kualitas guru dan tenaga pendidik yang beragam. Kesimpulan, perencanaan pendidikan adalah proses penting untuk memastikan sistem pendidikan berjalan efektif dan relevan, memerlukan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk menghadapi yang ada. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.